Kepala Staf Presiden Muldoko bereaksi atas pernyataan akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Muldoko mengingatkan agar jangan ada pihak yang mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Muldoko juga mengatakan ada pihak yang mendalangi Rocky Gerung karena Rocky secara terang-terangan melontarkan penghinaan kepada Presiden. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang. Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu kita sebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden itu nggak punya martabat karena dia fungsi, dia lembaga. Jadi apa problemnya dengan saya tuh? Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita tentang asal usul peristiwa. Beberapa politisi senior bahkan PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi. Lalu salah saya apa pada Pak Jokowi? Kan problemnya di situ. Karena Anda telah menghina kepala negara. Di mana saya menghina Jokowi, di mana saya menghina kepala negara? Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya. Mantan Danjen Kopassus Maijen Purn Sunarko ikut membela Rocky Gerung. Menurutnya, apa yang disampaikan Rocky mewakili jeritan hati rakyat Indonesia. Sunarko menyebut rakyat saat ini mulai jenglel, tidak puas dengan keadaan pemerintah saat ini. Itu sama yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat karena kejengkelan, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah saat ini, kata Sunarko dari video yang beredar. Pernyataan kontroversial Rocky Gerung yang menyebut bajingan tolol diamini oleh Sunarko. Dia mengaku setuju jika pemerintah saat ini disebut tolol. Saya setuju pernyataan Rocky Gerung yang menyebut pemerintah tolol, jelas Purnawirawan Jenderal pasukan elit TNI itu. Dia merasa janji-janji kampanye yang disampaikan Jokowi sebelum duduk di kursi nomor 1 Indonesia itu banyak yang belum direalisasikan. Lantang dia menyebut, janji 2019 lalu kini hanya menjadi deretan kebohongan-kebohongan yang belum ada titik terangnya. Janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden, janji itu mungkin 90% enggak ada yang terselesaikan gitu, kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan, ungkap Sunarko. Kejengkelannya dengan pemerintah saat ini dilakukan dengan menandatangani permintaan kepada MPR untuk memaksulkan Jokowi. Saya ikut menandatangi petisi untuk memaksulkan Jokowi, pungkasnya. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup pengelola negara ini adalah rakyat. Ya, karena itu tidak boleh dibiarkan berulang-ulang. Ya, kalau ini kan dia menggunakan diksi, pilihan kata
tolol, bajingan tolol. Kalau dia menyebutkan bahwa yang dikritik itu adalah lembaga kepresidenan, memang bajingan tolol itu bisa melekat pada lembaga, nama lembaga. Sejak kapan Anda bisa memisahkan Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia? Jadi kalau orang pandai, ya, itu meletakkan lisannya, itu meletakkan hati di belakang lidahnya. Kalau orang tolol, orang jahil, meletakkan hati di depan lidahnya. Jadi hati-hati juga ya, hati-hati. Tenaga ahli kantor staf kepresidenan KSP Ali Mokhtar Ngabalin balik menyerang Roky Gerung usai heboh pernyataannya yang bilang Presiden Jokowi bajingan yang tolol. Ngabalin menilai bahwa sebentar lagi Roky akan masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut. Mulutmu harimaumu, intelektual songong. Ternyata otak kau sekelas otak udang. Biar kau rasakan akibatnya. Selamat menikmati jeruji besi bung. Ngabalin juga menambahkan kalau nanti biarlah penegak hukum yang akan menentukan apakah ucapan Roky diarahkan ke Jokowi sebagai pelaksana lembaga kepresidenan atau diarahkan ke pribadinya. Bagaimana proses yang akan dilakukan penegak hukum yang dilakukan sepenuhnya ke sana. Tak boleh perkara ini terjadi lagi di ruang publik, katanya. Dalam persidangan nanti ahli bahasa yang akan menentukan apakah menggunakan istilah bajingan tolol itu kritik, apa mencaci, kapan nanti orang bisa membedakan lembaga kepresidenan atau pribadi. Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan Roky Gerung tengah berceramah di hadapan audiens dan isinya mengkritik Presiden Jokowi berkaitan dengan lawatan kerjanya ke China baru-baru ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya dia jadi rakyat biasa, enggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia enggak pikirin nasib kita. Itu B asterisk J eng asterisk N yang T asterisk L asterisk L, dia B asterisk J eng asterisk N yang pengecut, kata Roky Gerung. Tapi yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko dan semua yang ada di sekitar Presiden Joko Widodo melakukan siap siaga, dan karena itulah Kepala Staf Kepresidenan seperti tadi Bang Ali menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, harkat dan martabat seorang kepala negara, harkat dan martabat seorang Joko Widodo, maka kami harus melakukan langkah-langkah extraordinary. Oh ya, ini serius ya. Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa kami mengurus ini dan kami mengikuti dengan serius ya, karena cara-cara yang dilakukan di ruang publik ini bukan tanpa bukan ruang kosong ruang publik ini. Ya, jadi kalau cara-cara yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak beradab, cara-cara yang mengabaikan kultur, tata krama, budi pekerti dengan baik, ya, bukan saja karena punya kepandaian, punya keilmuan yang tinggi, tapi moralnya rendah, akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius, ya, apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah sesuatu yang serius. Kalau orang lain menganggap bahwa Presiden dari pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa, tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Biarkan orang waras itu menyebarkan kewarasannya. Biarkan. Dan saya mengharapkan dia menyebarkan kewarasannya itu di institusi ABRI, TNI. Kasih tahu adik-adik kita. Tahu undang Roky ya? Ini sekarang. Jangan cuma karena disiplin, jangan cuma kita pakai sabta marga apa. Itu salah kalau kita jadi mengikuti, itu salah. Kita tidak sabta margai. Dengarkan itu dan lakukan itu. Do it. Jangan lagi tunggu. Siapa? Karena kita kan diajarkan dari dulu itu ya, apa itu? Give example,
and be an example. Yes. Setuju. Beri contoh dan Jadikan jadikan contoh. dirimu contoh. Iya. Jangan takut lagi. Mantap. Mas Pak Narko kasih closing statement, monggo. Pernyataan penutupnya apa? Monggo silakan.